Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo kakak-kakak semuanya. Hai. Hai. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik juga. Bagaimana dengan Kak Ika sendiri? Alhamdulillah baik juga kakak-kakak. Nah, pada hari ini kami dari kelompok Ciwi-ciwi. akan melakukan kegiatan diskusi dengan topik penerapan pendidikan kreatif berbasis teknologi untuk usia dini. Nah, sebelum kita melaksanakan diskusi ini, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu nih, Kak. Karena kenapa, Kak Elsa? Kenal maka tak sayang. Asik. Nah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama saya Ika Yulianita. Dan saya Farhanisa Yasmin. Dan saya Elsa Rahma Faradiba. Di sini saat ini kita akan berdiskusi tentang penerapan pendidikan kreatif berbasis teknologi untuk usia dini. Menurut Kak Ika, apa sih alasan memilih topik tersebut? Nah, begini Kak. Kenapa sih kok kelompok kita ini memilih topik penerapan pendidikan kreatif berbasis teknologi untuk usia dini? Nah, karena jika kita lihat sekarang nih, semakin pesatnya perkembangan teknologi yang akan datang dan yang masa kini ini, itu mengharuskan kita itu harus semakin banyak berinovasi dengan teknologi-teknologi terbaru nih, Kak. Contohnya nih, kan sekarang ini kita lagi, terbatas ya karena adanya COVID-19 nih, Kak. Maka dari itu kita kan diharuskan untuk, berinovasi dari perkembangan teknologi yang ada sekarang karena kita terbatas di bidang pendidikan, di bidang perekonomian, maka dari itu kita sekarang adanya Zoom dan adanya Google Meet dan lain-lain kayak, eee, teknologi-teknologi yang ada ini dan semakin banyak teknologi-teknologi baru yang akan berkembang untuk, menambah kita menambah inovasi kita dalam dunia pembelajaran, pendidikan, ataupun perekonomian nih, Kak. Nah, dari penerapan pendidikan kreatif berbasis teknologi untuk usia dini ini, kita bisa memperkenalkan ke anak usia dini nih, Kak, eee, tentang teknologi-teknologi kepada anak usia dini. Kita nggak hanya bisa untuk berkomunikasi saja jarak jauh, tapi kita bisa memperkenalkan ke anak usia dini bahwa kita bisa nih belajar melalui teknologi-teknologi yang sekarang, gitu Kak. Oke, begitu. Lalu permasalahan yang diangkat dari topik tersebut, maksudnya permasalahan apa sih yang ada di dalam topik tersebut menurut Kak Ika ataupun Kak Elsa? Nah kan dari permasalahan itu kan pasti ada solusinya ya Kak. Nah, Ya. dan solusinya dari permasalahan tersebut itu akan dijelaskan oleh Kak Elsa. Bagaimana Kak Elsa? Nah, dari topik yang telah kita pilih tadi, permasalahannya adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan pembelajaran pendidikan usia dini untuk berinovasi dengan ICT. Nah, dari permasalahan tersebut, kita bisa mendapatkan sedikit ide untuk berinovasi dengan teknologi pada pembelajaran usia dini ini yang akan dijelaskan dengan Kak Ika. Bagaimana dengan Kak Ika? Kak Ika, gagasan dari permasalahan yang telah dijelaskan oleh Kak Elsa tadi kan ada banyak aspek-aspek permasalahan. Lalu nggak mungkin dong dari permasalahan tersebut tidak ada gagasan atau ide yang muncul. Bisa dijelaskan menurut Kak Ika? Nah, benar sekali Kak. Dari permasalahan itu kan pasti muncullah sebuah solusi atau ide gagasan yang akan muncul nih. Nah, dari permasalahan yang tadi telah dipaparkan oleh Kak Elsa, kita memiliki suatu inovasi nih Kak, dengan cara
pembelajaran usia dini berbasis ICT dengan konsep Untouchable Technology for GBL. Apa sih GBL itu? GBL itu Games Basis Learning. Nah, dari inovasi tersebut, kita itu memiliki konsep dengan tujuan agar kita bisa mengenalkan teknologi informasi kepada anak usia dini nih Kak, untuk membantu memudahkan anak usia dini dalam proses pembelajaran. Nah, kan kita sudah memiliki konsep tujuan nih Kak. Pasti kita memiliki teknik kan atau metode apa sih untuk melaksanakan inovasi tersebut nih Kak. Nah, dengan cara menggunakan teknologi sensor melalui sensor suara dan sensor gerak, Kak. Gitu. Dari metode tersebut kan biasanya juga memiliki dampak sih, Kak. Kalau boleh tahu, apa sih dampak dari teknologi tersebut? Nah, dampak dari teknologi tersebut ada dua nih Kak yang pasti. Ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, kali ini saya bakal memaparkan tentang dampak positif dari teknologi tersebut. Yaitu yang pertama, teknologi tersebut dapat membuat syaraf motorik anak ini berkembang melalui sensor gerak dan sensor suara. Jadi kan anak usia dini ini kepo ya Kak ya, lagi aktif-aktifnya. lagi aktif-aktifnya. Dia tuh rasa ingin tahunya tuh sangat berlebih. Jadi sangat tuh. Kayak kalau misalnya melihat ada yang gerak gitu, apa tuh kok bisa gerak? Apa tuh kok bisa bersuara? Seperti Bahasa itu. sekarang kepo ya, Kak? Iya, Ya, kayak ingin mencoba gitu loh. Nah, itu. Rasa ingin tahunya berlebih mereka tuh, Kak. Nah, yang kedua, kita itu dapat mengenalkan anak belajar sambil bermain. Jadi, Wow, teknologi seru ya, Kak. Iya, sangat seru sekali seperti yang telah Kakak bisa dapat ilmu, juga bisa refreshing. Nah, maka dari itu kita adakan teknologi for GBL. Games basis learning, kita bisa bermain sambil belajar. Kemudian yang ketiga, kita dapat mengenalkan anak usia dini dengan pemanfaatan teknologi dengan baik. Jadi, anak usia dini ini sudah diajarkan gimana sih cara memanfaatkan teknologi dengan baik dari usia dini, Kak. Biar nanti ke depannya nggak salah menggunakan teknologi, gitu, Kak. Bagus dong ya, edukasi sejak dini ya, Kak. Nah, seru juga. Nah, tapi nih, Kak, dari dampak positif tersebut, kita itu juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dari segi fasilitas nih, Kak. Kan nggak semua tempat itu bisa memenuhi kriteria penggunaan teknologi nih, Kak. Nggak semua tempat memiliki tegangan listrik yang tinggi, contohnya ya, Kak, ya. Nggak semua tempat memiliki sinyal yang memadai nih, Kak. Nah, maka dari itu, salah satunya fasilitas. Kedua, materi. Materi itu, jadi kita tuh, jika kita untuk memajukan, mengikuti perkembangan teknologi nih, Kak, kan otomatis kita harus membutuhkan biaya yang lebih, Kak. Benar sekali tuh. Iya. Kemudian dari segi psikologi. Dari psikologi itu kita bisa mempengaruhi anak untuk ketergantungan dengan game. Nah, kan kita memiliki game basis learning nih, Kak. Nah, kan nggak hanya main game saja, namun juga belajar juga. Namun anak kecil kan biasanya lebih suka main game nih, Kak. Kan bisa aja mereka explore sendiri kayak jenuh, jadi main game gitu, akhirnya kecanduan, seperti itu, Kak. Nah, lalu dari pembelajaran usia dini berbasis ICT ini dengan konsep Untouchable Technology for GBL memiliki memiliki banyak manfaat nih, Kak. Kalau boleh tahu manfaatnya apa saja sih, Kak Farhanisa? Oke,
Dari inovasi teknologi yang telah dijelaskan oleh Kak Elsa maupun Kak Ika, ada beberapa manfaat yang didapat, yaitu pertama, ada meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Kedua, menambah wawasan informasi usia dini. Ketiga, memilih materi lebih menarik. Keempat, meningkatkan efisien jam belajar. Kelima, membentuk proses belajar dengan cara yang menyenangkan, kreatif, dan imajinatif. Dari manfaat tersebut, anak itu bisa lebih, apa ya, anak usia dini kan bisa dibilang dia itu kepo, bener yang dibilangin Kak Ika tadi. Kepo, rasa ingin tahu tinggi, aktif banget gitu. Dari teknologi tersebut, anak-anak itu bisa mengasah otaknya gitu loh, kayak, "Oh ini ini, teknologi yang bikin kita makin maju." Terus materinya lebih menarik. Jadi anak kecil tuh biasanya kayak, "Duh ngantuk, belajar terus." Nah, dari teknologi yang kita sampaikan, ide-ide kita, itu membuat anak-anak lebih nggak nggak bosen, nggak jenuh, mulai kreatif tadi. Bisa refreshing juga. Iya, benar sekali. Lalu, dari teknologi yang kita sampaikan, ada beberapa kesimpulan yang sudah didapat. Yaitu bisa dijelaskan oleh Kak Elsa. Ya, terima kasih Kak Anissa. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari topik ini adalah pembelajaran anak usia dini ini bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam proses belajar pada jenjang tersebut, Kak. Keren sekali berarti inovasi teknologinya ya, Kak, ya? Iya. Inovasinya berarti udah mengajarkan anak-anak udah bisa, dari kecil udah bisa teknologi ya? Iya, Hebat biar besok sekali. kalau nggak kudet gitulah istilahnya. Bagus dong. Nanti kita jadi ibu-ibunya lebih gaptek ya. Gimana sih, Nak, ini tentang teknologi gitu ya? Enggak dong, nanti di masa depan kita harus menjadi ibu-ibu yang milenial. Ah, ibu milenial. Baik ya, teknologi tersebut bisa mengajarkan anak kecil sudah bisa teknologi kayak gitu, bisa lebih nggak jenuh lah istilahnya. Buka buku biasanya kan, aduh berapa 5 menit, 6 menit, 10 menit sudah tidur. Nah, ini Ngantuk. pakai teknologi ini kan bisa diselingi dengan bermain game. Jadi anak-anak kan nggak jenuh gitu loh, belajar terus. Jadi kan anak-anak materi lebih ngegas gitu kan. Aduh gimana sih caranya mempelajari ini, Iya, itu. benar. Tapi ini Kak, yang perlu kita ingat dari teknologi kita ini, kita juga harus dengan wawasan orang tua juga, karena kita kan mengikuti perkembangan zaman juga, gitu. Takutnya disalahgunakan. Nah, benar sekali Kak. Sebelum kita akhiri podcast ini, apa ada yang disampaikan Kak Anissa, Kak Ika? Nah, sebelum kita akhiri podcast ini, sebelumnya kita sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Wahyu Andi. Terima kasih selaku dosen pembimbing kita pada lomba karya tulis ilmiah loyalism. Sangat berperan besar Bapak Andi. Kemudian selaku dosen LTIK pada Industrial Engineering 02, Pak. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya dan kita bisa Semoga ilmunya bermanfaat, Pak. Amin. Kemudian semoga kita bisa bertemu lagi ya, Pak, di semester selanjutnya. Amin. Semoga selalu sabar, Pak, kepada murid-muridnya ini. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sekian dari kita grup Ciwi-Ciwi. Mohon Kurang maaf lebihnya bila mohon ada maaf. salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah. Semoga bermanfaat ilmunya.